Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Hemat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Fokus ke pembahasan penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran sebagai sarana untuk pembelajaran jarak jauh kelas 9 pertemuan keempat. Perlu kita mengingat kembali operasi bentuk aljabar yang sudah pernah dipelajari, yaitu yang pertama adalah penjumlahan suku sejenis, artinya variabel sama. Baik, kemudian yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian suku 2 dengan suku 2, yang ketiga adalah perpangkatan, yaitu pangkat 2 itu sebagai perkalian berulang. Dalam hal ini AX tambah B pangkat 2 itu tentunya bisa kita cari dengan AX tambah B dikalikan AX tambah B. Demikian juga untuk perpangkatan yang dikurangi AX dikurangi B dipangkatkan 2, yaitu perkalian bentuk berulang AX dikurangi B dikalikan AX dikurangi B. Kemudian sebagai contoh 3X tambah 2X sama dengan 5X, kemudian 9X dikurangi X itu Sobat Matematika masih ingat bahwa kalau hanya tertulis X itu artinya variabelnya koefisiennya adalah 1, sehingga 9 dikurangi 1 hasilnya 8X. Kalau ini bentuk perkalian dua suku pertama 2X tambah 3 ya ada dua suku, yang kedua adalah X min 5 itu juga dua suku. Selanjutnya untuk perpangkatan yaitu pangkat 2 X ditambah 4 pangkat 2 itu bisa diperoleh X tambah 4 kali X tambah 4 hasilnya nanti adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Yang selanjutnya jika bentuk perpangkatan 2 yang dipangkatkan itu ada pengurangannya, jadi 3X dikurangi 1 hasilnya nanti adalah 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1. Yang perlu kita ingat sebelum sampai ke penyelesaian, kita harus tahu istilah-istilah atau pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dalam hal ini ABC itu adalah bilangan real atau semua bilangan. Namun ada kekecualian A tidak boleh 0. A disebut koefisien X kuadrat, B disebut koefisien X, C disebut konstanta. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu ada 3 suku. Ini suku yang ke-1, ini kedua, ini yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Namun kita perlu tahu materi prasyaratnya, ini yang digunakan untuk mengubah ke pemfaktoran. Yang pertama adalah merubah satu bilangan ke dalam faktor-faktornya. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua perkalian bentuk aljabar yang sudah kita ingat tadi pada pembahasan awal. Sebagai contoh, bilangan 12 itu faktor-faktornya siapa saja? Tentunya nanti yang namanya faktor itu adalah 12 itu kita rubah ke dalam bentuk 2 angka yang dikalikan nanti 12. Ternyata kalau yang 2 angka yang dikalikan 12 itu bisa positif-positif atau negatif dengan negatif. Maka faktor-faktor dari 12 itu adalah 1 dan 12, atau min 1 dan negatif 12, atau 2 dan 6, atau negatif 2 dan negatif 6, 3 dan 4, atau negatif 3 dan negatif 4. Ini semua adalah faktor-faktor dari 12 yang ini nanti yang akan kita gunakan di dalam menentukan pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Proses penyelesaian persamaan kuadrat, Sobat Matematika, tentunya tadi ini adalah bentuk perkalian dua bentuk aljabar, ini sudah menjadi satu bentuk aljabar. Proses pengalian dari perkalian dua bentuk aljabar ke bentuk pangkat 2 itu adalah perkalian bentuk aljabar. Sedangkan proses merubah dari bentuk kuadrat ke perkalian bentuk aljabar 2
dua suku tadi adalah dinamakan pemfaktoran bentuk kuadrat. Nah, ini nanti sobat matematika akan belajar atau akan menggunakan bentuk yang merubah dari bentuk kuadrat ini ke bentuk perkalian. Ini yang akan sobat cermati nanti. Nah, dalam hal ini A-nya adalah P kali R, B-nya PS plus RI, sedangkan C-nya adalah IS. Nah, sekarang penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, kita sekarang bagaimana cara memfaktorkan dulu. Misalnya hasil kali dari 2x ditambah 3 dan x ditambah 4 sama dengan 0, itu kita tuliskan ini ya. Ini dari kalimat yang atas ini bisa kita tuliskan bentuk sederhana 2x plus 3 dikalikan x plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan skema 2x kali x, 2x dikalikan dengan 4, 3 dikalikan x, 3 dengan 4, hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 8x tambah 3x tambah 12. Kalau disederhanakan 2x kuadrat tambah 11x tambah 12 sama dengan 0. Nah, penyelesaian ini pun juga bisa digunakan dengan sifat distributif seperti mengingat kembali pada bentuk aljabar yang awal pembicaraan tadi. Jadi 2x dikalikan x plus 4 ditambah 3 dikalikan x plus 4. Ini adalah bentuk lain untuk mengalihkan dengan skema. Proses dari bentuk atas ke bawah ini namanya perkalian, sedangkan proses merubah dari bawah ke atas bentuk kuadrat ke bentuk perkalian itu namanya pemfaktoran. Nah, sobat matematika nanti akan merubah dari bentuk kuadrat ini ke bentuk perkalian. Jadi ini namanya pemfaktoran. Sehingga kunci dari penyelesaian persamaan kuadrat adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran adalah merupakan proses mengubah persamaan kuadrat ke dalam faktor-faktornya atau ke dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang penyelesaian persamaan kuadrat itu dapat kita gunakan dengan pendekatan berikut. Nah, sobat matematika bisa cermati itu. Ini hanya sebagai pengingat saja, sebagai dasar untuk sobat matematika bekerja. Namun kita nanti bisa mempergunakan skema ini. Ini ada C, ada B, kemudian ada P, ada H. P dan H kalau dikalikan itu nanti hasilnya C. Ya, jadi nanti sobat matematika bisa menentukan nilai P dan H. Itu syaratnya kalau P dan H dikalikan itu C, tapi kalau ditambahkan adalah B. Ya. Kemudian ada juga untuk yang pertama ini jika A-nya nanti adalah 1. Yang kedua, skema yang kita gunakan itu adalah seperti gambar yang di sebelah kanan. Kita harus menentukan faktor A kali C. A kali C ini kita tentukan faktor-faktornya sehingga nanti P dan H akan didapatkan dengan catatan kalau P dan H dikalikan adalah hasilnya A kali C, tapi kalau ditambahkan B. Untuk lebih mudah kita cermati contoh berikut. Misalnya persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita akan mencoba memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini. Sobat bisa cermati bahwa nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah 8. C ini yang kita ambil karena A-nya nilainya 1. Nah, faktor dari 8 itu adalah 2 dan 4, 1 dan 8, atau negatif 1 dan negatif 8, atau negatif 2 dan negatif 4. Dua angka ini kalau dikalikan hasilnya 8 semua, sehingga bisa positif bisa negatif. Nah, kita cek P dan H yang betul yang mana. Tentunya jika ditambahkan hasilnya adalah 6, sehingga P-nya 2, G-nya 4. Berarti pemfaktoran dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0 adalah x ditambah 2 dikalikan x tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang contohnya ya, contoh penggunaannya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat tambah 9x tambah 18. Di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya 9, C-nya 18. Kemudian
berarti kita harus menentukan faktor dari C sama dengan 18 ini. Berarti faktor 18 itu adalah 1 dan 18, atau negatif 1 dan negatif 18, 2 dan 9, negatif 2 dan negatif 9, 3 dan 6, dan negatif 3 dan negatif 6. Jadi dari sini P dan Q nya yang mana yang memenuhi syarat? Jika kita lihat skema berikut, kalau dikalikan 18 tapi kalau ditambahkan hasilnya 9, tentunya P nya adalah 3, Q nya 6. 3 kali 6 18, 3 tambah 6 9. Kemudian bentuk persamaan kuadrat itu bisa kita tuliskan X kuadrat tambah 9X tambah 18 sama dengan 0. X ditambah 3 dikalikan X tambah 6 plus 3 ini ya, ini didapatkan dari sini. Plus 3 ini didapatkan dari ini karena ini 3. Kemudian yang plus 6 ini didapatkan dari Q-nya ini. Nah sekarang kalau itu dibalik, misalnya X ditambah 6 dikalikan X tambah 3 boleh ya. Kemudian kalau ini diselesaikan berarti X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 6. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 6. Contoh selanjutnya, bagaimana kalau yang nilai B-nya itu negatif sedangkan C-nya positif. Jadi perbedaan contoh yang pertama tadi B-nya positif, C-nya positif, tetapi di sini B-nya negatif, C-nya positif. Kemudian kita cari faktor dari C atau 15 ini. Faktornya adalah ini ya, bisa cermati pada layar. Itu adalah faktor-faktornya. Kemudian kalau untuk ngeceknya kita gunakan skema tadi. Kalau dikalikan 15, tapi kalau ditambahkan negatif 8 berarti P-nya adalah negatif 3, Q-nya negatif 5. Kemudian dari sini berarti X kuadrat kurangi 8X ditambah 15, nilai P-nya adalah negatif 3 ini ya, diperoleh dari ini tadi ya, diperoleh dari sini, itu masuk ke sini. Kemudian yang negatif 5 ini diperoleh dari yang negatif 5, nilai Q-nya ini ya, nilai Q-nya ini. Nah dari sini kemudian kita selesaikan X-3 sama dengan 0 atau X-5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Penyelesaiannya X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Contoh selanjutnya, kalau B-nya yang positif tapi C-nya yang negatif. Ini sobat matematika bisa cermati pada layar, B-nya ini plus 7, C-nya adalah negatif 30. A-nya masih tetap 1, berarti faktor-faktor yang akan kita tentukan itu adalah yang C-nya itu negatif 30 ini. Ya, faktor-faktornya, faktor dari negatif 30 adalah ini, sobat matematika bisa cermati pada layar ya. Ini semua adalah faktor-faktor dari negatif 30. Kemudian dari faktor ini semua akan kita pilih salah satu yang memenuhi syarat seperti skema ini. Kalau dikalikan negatif 30, tetapi kalau ditambahkan itu adalah 7. Itu yang memenuhi, P-nya adalah negatif 3, Q-nya adalah 10. Negatif 3 kali 10 adalah negatif 30, negatif 3 ditambah 10 hasilnya adalah 7. Maka bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X dikurangi 30 sama dengan 0 adalah ini, X dikurangi 3 dari nilai P-nya, kemudian ditambah 10 plus 10 itu diperoleh dari nilai Q plus 10 ini. Setelah diselesaikan, X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 10. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X dikurangi 30, X-nya adalah 3 atau X-nya sama dengan negatif 10. Kemudian contoh selanjutnya, bagaimana kalau B-nya negatif, C-nya juga negatif. Sobat matematika bisa cermati di sini nilai B-nya adalah negatif 12, C-nya adalah negatif 28. Masih sama prosesnya, karena nilai A-nya masih 1, berarti kita mencari faktor dari C ini yang negatif 28 ini ya, kita cari faktornya.
Nah, faktor dari negatif 28 itu adalah negatif 1,28, 1, negatif 28, negatif 2,14, 2, negatif 14, negatif 4,7, 4, negatif 7. Jadi faktor-faktor ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 28 semua. Kita cek, kita pilih salah satu faktor-faktor itu yang memenuhi syarat pada skema ini. Jadi kalau dikalikan negatif 28, tapi kalau ditambahkan adalah negatif 12. Berarti nilai P-nya adalah 2, Q-nya adalah negatif 14. Maka pemfaktoran dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 12, X dikurangi 28 sama dengan 0 adalah X plus 2 kalikan X min 14 sama dengan 0. Kemudian ini kita selesaikan, X tambah 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 14 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 14. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 14. Kemudian bagaimana kalau persamaan kuadratnya itu nilai A-nya tidak 1, tetapi di sini selain 1 dan selain 0. Nah, ini yang akan menjadi fokusnya, bahwa kalau A tidak 1, maka untuk mencari faktornya kita harus menentukan ini, A kali C dulu. A dan C kita kalikan, negatif 6. Negatif 6 itu diperoleh dari 3 ya, 3 ini ya, 3 ini dikalikan dengan negatif 2, ini kita dapatkan ke sini. Jadi ini 3 dan negatif 2 kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Nah, sobat matematika harus mencari faktor dari negatif 6 ini siapa saja. Faktor dari negatif 6 adalah negatif 2,3, 2, negatif 3, negatif 1,6 atau 1, negatif 6. Kemudian kita untuk memilih salah satu, ceknya menggunakan skema berikut. Berarti kalau dikalikan itu adalah A kali C, yaitu negatif 6 ini. Negatif 6 ini kalau dikalikan. Tapi kalau ditambahkan adalah nilai B. B-nya tadi negatif 5. Nah, kalau ditambahkan adalah negatif 5 ini. Nah, 2 atau P dan Q-nya siapa sih kalau yang memenuhi syarat ini? Oh, ternyata P-nya 1, Q-nya negatif 6. 1 kali negatif 6 adalah negatif 6, 1 ditambah negatif 6 adalah negatif 5. Berarti bentuk pemfaktorannya ini harus hati-hati sobat matematika, ada perbedaan sedikit dengan tadi. Karena nilai A-nya itu tidak 1, berarti pada saat menuliskan perkaliannya jangan X tambah 1 dikalikan X dikurangi 6, tetapi di sini 3X. Ini sobat matematika cermati ini. 3 ini harus sama dengan ini ya. Ini juga 3. Nah, ini harus sama-sama 3 karena ini 3x kuadrat, berarti 3x tambah 1 dikalikan 3x dikurangi 6. Kemudian ini kita selesaikan, 3x plus 1 sama dengan 0 atau 3x min 6 sama dengan 0, sehingga x-nya nanti ketemu negatif sepertiga atau x sama dengan 6/3, hasilnya 2. Nah, demikian sobat matematika, berarti bisa kita ambil satu kesimpulan. Penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan skema jika A itu sama dengan 1, maka kalau dikalikan itu adalah C, kalau ditambahkan B. Ini ada ketentuan, jika B dan C positif, tentunya kita bisa dapat simpulkan P dan Q positif. Kalau P, B, dan C itu negatif, kita dapat simpulkan bahwa P dan Q-nya itu negatif. P dan Q adalah negatif. Nah, kalau C-nya negatif, baik itu B positif atau negatif, maka P atau Q bernilai negatif. Ini ada keterangan B positif atau negatif ya, boleh negatif ini. Jadi B-nya boleh negatif. Nah, bagaimana kalau A yang tidak sama dengan 1? Ini bukan lebih dari 1, tetapi tidak sama dengan 1. Ini tidak sama dengan 1 sobat matematika. Jadi ini tidak sama dengan 1, berarti P dan Q kalau dikalikan itu hasilnya adalah A kali C, tapi kalau ditambahkan B, berarti jika A itu tidak sama dengan 1, ini ya,
tidak sama dengan 1. Untuk menentukan P dan G, faktor-faktornya adalah A dikalikan C hasilnya adalah P kali G, dan P ditambah G hasilnya B. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk saat ini. Mudah-mudahan sobat matematika tetap semangat belajar, dan kita akhiri sekian dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sebagai lanjutan untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini dengan cara lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.